Untuk pertama kalinya, ketika Simba melihat seekor kupu-kupu, tiba-tiba seekor bunglon langsung membunuh kupu-kupu itu. Simba menjadi marah dan mengaum 2 kali dengan keras. Saat itulah, dia menoleh ke belakang dan melihat dari lembah di depannya, sekumpulan besar kerbau liar sedang berlari langsung ke arahnya. Begitu Simba menyadari situasinya, dia segera mulai berlari. Ternyata, kawanan kerbau itu sedang dikejar oleh sekelompok anjing liar pemburu, dan semua ini tampak seperti rencana yang disengaja. Simba hampir saja terinjak-injak, tetapi dia berbelok cepat dan bersembunyi di balik batu besar sehingga berhasil selamat. Namun bahaya belum berakhir, tebing tipis di belakangnya bisa runtuh kapan saja. Dengan keberanian, Simba kembali berlari menuju pohon kering. Dalam satu lompatan besar, dia mencapai dahan tinggi pohon itu. Dia merasa aman di sana, tetapi tetap saja tidak ada jaminan. Saat Simba hampir menyerah, tiba-tiba ayahnya, Mufasa, datang. Mufasa berkata bahwa tidak perlu takut dan memintanya turun perlahan. Namun, tiba-tiba Mufasa terdorong keras dan jatuh ke bawah. Simba juga terpleset dan jatuh ke tengah kawanan kerbau. Simba sangat ketakutan, namun Mufasa datang kembali, melompat menggigit Simba dan membawanya ke tempat aman, tapi Mufasa sendiri tertinggal di belakang. Dari atas, Simba melihat ke bawah dengan cemas, ayahnya belum terlihat. Beberapa saat kemudian, Mufasa berhasil naik kembali, dan Simba merasa lega, ia pun tersenyum dan menunjukkan giginya yang kecil. Mufasa dengan kekuatan dan kelincahannya hampir berhasil naik ke atas, hanya tinggal 1 langkah lagi. Namun tiba-tiba, Scar datang. Ketika kawanan hewan sudah pergi dan Simba turun ke bawah, Mufasa sudah meninggal. Simba tidak percaya, ia mencoba membangunkan ayahnya, menepuk-nepuk tubuhnya, tapi kali ini Mufasa tidak bangun. Simba pun hanya bisa memeluk tubuh ayahnya dan duduk di sana. Scar perlahan mendekat dan menyalahkan Simba atas kematian itu. Ia berkata bahwa semua ini adalah kesalahan Simba dan tidak ada satupun di Pride Land yang akan membiarkannya hidup. Dengan pura-pura iba, Scar menyuruhnya kabur. Begitu Simba lari, sekumpulan anjing pemburu keluar dari kabut dan mulai mengejarnya. Ternyata semua ini adalah rencana Scar. Simba yang panik tersesat dan dalam satu kesalahan, ia terjatuh ke dalam jurang yang curam. Saat para anjing pemburu mencapai tepi jurang, mereka melihat ke bawah dan tidak bisa melihat apapun. Mereka pun mengira Simba telah mati dan kembali untuk menyampaikan kabar baik itu pada Scar. Scar kemudian mengambil alih tahta kerajaan tanpa ada perlawanan, dan dengan dalih menjaga keselamatan Pride Land, ia membiarkan para anjing pemburu masuk. Namun Scar tidak tahu bahwa Simba masih hidup. Saat jatuh ke jurang, Simba sempat tersangkut di lereng berpasir dan selamat. Tidak ada jalan kembali, jadi ia terus berjalan melewati padang pasir. Hari demi hari berlalu tanpa setetes air pun sampai akhirnya dia pingsan. Keesokan paginya, beberapa burung bangkai mendekatinya untuk memakannya. Namun sebelum mereka sempat mencabik tubuh Simba, 2 sosok muncul dengan cepat, seekor babi hutan dan seekor surikata, nama mereka Pumbaa dan Timon. Melihat Simba, Timon langsung melompat ketakutan sejauh 3 kaki dan lari hingga 10 km karena takut akan dimakan oleh singa. Namun saat Simba sadar, ia tidak bertindak seperti singa pada umumnya, ia tidak menunjukkan kekerasan. Setelah Pumbaa dan Timon tahu cerita Simba, mereka berbagi filosofi hidup mereka. Hidup itu singkat, jadi santai saja. Perlahan-lahan, Simba mulai terbawa oleh gaya hidup mereka. Ia mulai tinggal bersama mereka di hutan tenang tempat Pumbaa dan Timon tinggal. Suatu hari, Simba mulai merasa lapar luar biasa. Lalu Pumbaa menghantam sebatang kayu mati dengan keras, dan serangga-serangga mulai merayap keluar dari dalamnya.